Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita manjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan syukur ini Allah menjaga kenikmatan-kenikmatan yang telah dicurahkan kepada kita semua dan memudahkan apa yang masih menjadi jatah rizki untuk kita semua, sehingga kita mendapatkan kebaikan yang sempurna di dunia sebelum kebaikan kelak di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada buku syarah penjelasan Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk masyarakat umum. Kita ada pada bagian terakhir dari penjelasan surat-surat pendek, yaitu dimulai dari surat Az-Zalzalah, kita sampai pada surat An-Nas di halaman 58. Silakan monggo yang membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari setan, jin, dan setan manusia. An-Nas 1-6. Nah, jazakumullahu khairan. Kita baca apa yang disebutkan oleh pensyarah Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah secara singkat. Seperti yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ini salah satu surat yang dikenal dengan apa? Mu'awwidhatain. Dua surat, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dalam surat ini dengan firman Allah, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas. Ingat, di ayat ini hanya satu bacaan. Berbeda dengan surat Al-Fatihah, bisa dibaca dengan dua bacaan pendek, Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin. Sedangkan di sini ini hanya dengan satu bacaan. Karena seringkali kita dapati sebagian saudara kita ini membacanya panjang, gitu ya.
dikiranya sama dengan Maliki Yaumiddin sehingga dibaca dengan Malikin Nas. Nah, ini harus dibetulkan, gitu ya. Siapa itu? Allah, Raja manusia, Ilahin Nas, sesembahan manusia. Beliau mengatakan ini adalah permohonan perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan rububiyah. Ketika dikatakan apa? Rabbin Nas, ini rububiyah Allah. Allah sebagai pencipta, penguasa dan pemelihara yang mengatur. Uluhiyah, yaitu kemudian Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Dan mulkiyahnya, dan mulkiyah ini sebenarnya masuk dalam rububiyah. Allah sebagai raja, penguasa seluruh manusia. Dan nama Allah yang tiga ini, yaitu Rabbin Nas, Tuhannya manusia, Malikin Nas, rajanya manusia, Ilahin Nas, sesembahannya manusia, telah lewat di tafsir surat Al-Fatihah. Pembahasannya semua sudah ada ketika kita membahas surat Al-Fatihah. Silahkan dibaca kembali, dicek kembali, di mana ia disebutkan dalam pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebutan-penyebutan ini dalam rangka kita apa? Memuji Allah. Dan di penutup Al-Quran terdapat permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon penjagaan kepadanya Azza wa Jalla. Dan kalau kita cermati, surat An-Nas ini adalah penutup dari Al-Quran. Di situ kita membaca permohonan perlindungan kepada Allah, sehingga ini mengingatkan kita bahwa kita selalu membutuhkan apa? Perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya dari siapa? Dari makhluk yang selalu mengganggu kita, baik dari golongan jin maupun manusianya. Diawali dengan kita mengungkapkan, diperintahkan mengatakan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, yaitu bisikan setan yang bersembunyi. Yaitu siapa? Setan. Dan setan disebut dengan sifat ini al-waswas, yang bermakna yang menjangkitkan waswas di dalam dada. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Seringkali sebagian kita mendapati waswas dalam hatinya, kegelisahan, ketakutan akan apa yang terjadi esok hari. Ya, kalau sekarang kita berbicara tentang hal yang sedang terjadi, mungkin gonjang-ganjing apa? Masalah ekonomi. Subhanallah. Tadi berangkat melihat beberapa pom bensin, mau mampir ngisi, semuanya antri. Ini nanti kalau ikut antri takutnya terlambat, Mas Rian ya. Maka ya sudah. Padahal harganya sudah dinaikkan, sudah disesuaikan, gitu ya. Bukan dinaikkan, gitu ya. Masya Allah, cocok jadi jubir kelihatannya, Mas Wahyu. Ya. Maka subhanallah, kita tidak perlu kemudian menjadi apa? Was-was, menjadi gelisah. Bahkan bisa jadi sikap was-was tadi itu sekedar bisikan siapa? Setan. Karena seperti yang kita bahas malam bahwa kemarin ya, bahwa rezeki setiap manusia itu sudah ditulis dan sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebagian orang kemudian merasa sudah punya apa? Kartu-kartu jaminan, ya, asuransi ini kah, asuransi itu, atau sekarang dengan
program pemerintah namanya apa, BPJS dan sebagainya. Kemudian merasa ya nggak masalah kalau sakit, nggak masalah kalau harus dirawat dan sebagainya, karena merasa sudah ada yang menanggung. Nah, bagaimana ketika Allah sudah mengatakan apa? Wa ma min dabatin alal ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Nah, kalau ditanggung sama KIS, Kartu Indonesia, Sabar gitu ya, BPJS dan sebagainya, itu sudah percaya diri. Nah, seharusnya kita lebih percaya diri lagi. Wong yang menjanjikan menanggung rezeki kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu sadari bahwa katanya hidup ini kan seperti roda yang berputar. Ada saatnya kita diberikan kelapangan, tapi harus mau menerima kesempitan. Ada saatnya tertawa, ada saatnya menangis, gitu ya. Ada saatnya senang, ada saatnya sedih. Karena inilah kehidupan dunia. Sehingga ujian cobaan itu jangan menjadi pintu setan untuk apa? Membisikkan rasa was-was. Yang kalau ini disikapi berlebihan, was-was itu bisa berakhir pada apa? Berprasangka buruk kepada Allah, suudzon kepada Allah. Jadi ya Allah, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah ngaji, saya sudah begini, kok ekonomi saya malah begini, kok ujian saya malah begitu. Nah, ini bisikan setan ya seperti ini, agar kita apa? Meragukan janji Allah. Demikian pula disifati Al-Khannas, yang bermakna apabila nama Allah disebutkan dia menjauh dan mengasingkan diri, dan bahwasannya hal itu adalah pelindung paling besar bagi seorang hamba dari setan. Setan itu apa? Sebenarnya penakut. Karena apa? Dengan dibacakan zikir-zikir Allah, dia akan lari. Hadis yang sangat masyhur misalnya apa? Setan itu kalau azan dikumandangkan bagaimana? Lari terbirit-birit, bahkan sampai terkentut. Jadi subhanallah, kurang apa Allah itu menjamin baik rizki maupun perlindungan untuk kita. Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya kekuatan apa? Iman kita, kekuatan keyakinan kita terhadap janji-janji Allah. Dimana kalau kita komparasikan, kita bandingkan tadi janji-janjinya manusia, jaminan-jaminan manusia saja kita sudah percaya, sudah merasa tenang, itu ya. Nah, bagaimana ini yang berjanji Allah, yang menjamin itu Allah? Bukankah seharusnya kita lebih tenang? Berarti kalau kita tidak lebih tenang, ada yang bermasalah dalam keyakinan kita kepada Allah. Seharusnya apa? Kalau kepada manusia bisa yakin, kepada Allah lebih yakin. Kemudian Allah sebutkan tentang setan ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yakni menjangkitkan was-was dan keburukan dalam dada manusia, yaitu pikiran-pikiran yang jelek, keyakinan-keyakinan yang rusak, dan makna-makna yang buruk. Termasuk yang kita katakan tadi apa? Bersikap suudzon kepada Allah, berprasangka buruk. Sehingga apa? Dari pelajaran yang hari Sabtu kita pelajari, sikap tidak sabar adalah sikap berprasangka buruk kepada Allah. Entah karena apa? Kelemahan keyakinannya terhadap takdir, atau bahkan dia tidak beriman kepada takdir. Dan begitu banyak sekarang syubhat-syubhat yang dilontarkan di tengah manusia agar kita apa? Tidak meyakini takdir.
Dan memang pembahasan takdir ini perlu diilmui, tapi kemudian kita tidak kebablasan dalam membahasnya, sehingga selalu mempertanyakan mengapa begini, mengapa begitu. Kenapa kita tidak perlu mempertanyakan? Karena memang Allah itu tidak perlu dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya atas apa yang dilakukan, kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Maka sebenarnya ini juga pintarnya setan mengganggu kita, menggoda kita. Pertanyaan-pertanyaan timbul itu kan dari mana? Dari hati kita. Mempertanyakan kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begitu, kenapa ada ujian begini, ada ujian seperti itu. Kenapa kemudian bukan kita menanyakan apa seharusnya sikap kita menghadapi ujian tersebut? Atau mempertanyakan kenapa sampai Allah memberikan ujian tersebut kepada kita? Apa yang salah pada diri kita? Karena seperti yang sering kita bacakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah menimpa kalian dari musibah kecuali ulah tangan kalian sendiri. Dan Allah katakan wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak kesalahan kita. Ujian cobaan itu baru sebagian dari kesalahan kita, agar kita ingat jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya dalam ujian cobaan itulah kita baru ingat Allah, baru bisa mengatakan mengingat Allah dengan tulus, meminta dengan sepenuh hati. Maka jangan sampai bisikan-bisikan itu malah semakin membuat kita berprasangka buruk kepada Allah. Dan Allah ingatkan setan itu ternyata wujudnya dua, minal jinnati wan nas, yaitu dari setan jin dan setan manusia. yakni bahwasannya waswas sebagaimana berasal dari jin juga berasal dari manusia. Jin mampu membisikkan langsung di hati kita, sedangkan manusia ya melalui telinga kita. Atau sekarang bukan hanya telinga, melalui apa? Mata kita. Nah, jadi inilah dua pintu setan masuk pada manusia, mata dan telinga. Ya kalau dulu mungkin mata itu apa, dengan sesuatu yang dilihat, maksudnya wujud yang terlihat. Tapi sekarang dengan tulisan-tulisan yang luar biasa. Nah, banyak sekali tulisan-tulisan yang dimunculkan yang kemudian itu apa, ternyata merusak akidah seseorang, merusak apa keyakinannya. Nah ini sangat berbahaya. Ringkasnya atau kesimpulannya, bahwa seorang muslim dituntut untuk memberikan perhatian, memahami firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya surat-surat ini cukup bagi orang-orang awam, masyarakat umum. Surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Jadi Masya Allah, kita secara kebanyakan itu enggak dituntut muluk-muluk. Kalau kita menguasai dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, bacaannya baik dan benar, tahu artinya, apalagi memahami makna-makna singkat seperti ini, apalagi kemudian apa, punya kesempatan membaca lebih luas, maka ini sudah modal luar biasa bagi masyarakat kebanyakan. Dan hendaklah mereka memperhatikan dan mengulangi makna-maknanya serta mengetahui tentang kandungannya, hingga ketika setiap kali mereka membaca surat-surat tersebut dibarengi dengan pemahaman dan tadabbur dan mengerti pesan yang disampaikan. Dan hampir setiap hari kita itu mendengarkan surat-surat dari Al-Zalzalah sampai An-Nas. Itu ya. Dari sholat subuhnya apa misalnya yang banyak dibaca, Al-Qari'ah misalnya. Kemudian di sholat-sholat yang lain ini juga banyak dibaca, karena ini sholat-sholat yang pendek. Maka tidak mengapa seseorang mengawali dari apa? Yang pendek ini.
Karena hati kita ibarat tubuh kita, perlu dilatih. Hati itu nggak bisa juga digetke, langsung diajak menghafalkan yang panjang, memikirkan yang berat, enggak. Dari yang mudah, yang sederhana, yang pendek inilah semoga Allah memberikan kemudahan yang lebih luas, kita bisa menghafalkan, mempelajari yang lebih panjang. Taib. Selesailah pelajaran pertama, yaitu tentang surat-surat pendek. Kita akan beralih pada pelajaran kedua, yaitu tentang rukun-rukun Islam. Berkata penulis, yaitu Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ad-darsu tsani arkanul islami bayanu arkanil islami al-khamsati. Pelajaran kedua tentang rukun-rukun Islam, penjelasan rukun Islam yang 5. Wa awwaluha wa a'zamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan yang pertama dari rukun Islam yang 5 itu apa? Dan yang paling agung adalah syahadat. Syahadat itu apa? Bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulnya Allah. Bisyarhi ma'aniha. Nah, Syekh bin Baz mengingatkan kita ketika kita belajar tentang rukun Islam, yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, itu beserta penjelasan makna-maknanya. Tadi yang disebutkan di atas adalah arti. Arti apa syahadat? Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Bahkan arti yang demikian banyak yang belum tepat. Kalau kita merujuk kepada arti yang banyak diajarkan, yang tertulis di buku-buku, asyhadu an la ilaha illallah diartikan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Maka para ulama menjelaskan pengartian yang seperti ini kurang tepat. Kenapa? Masih ingat pelajaran yang dulu? Kenapa yang pertama? Ada potensi Tuhan yang lain yang diibadahi. Bagaimana bisa ada potensi itu? Tidak ada Tuhan selain Allah, berpotensi ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Bukan ini menafikan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada penetapan. Hah? Itu selain Allah itu kan penetapan. Ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu kekurangannya di mana? Yang pertama, dia berlawanan dengan realita. Ada enggak yang dipertuhankan selain Allah? Ada. Ketika orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti dia melawan realita yang ada. Bahwa kenyataannya banyak yang dipertuhankan selain Allah. Yang kedua, ini yang mungkin antum maksudkan, pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah itu pernyataan yang berbahaya. Kenapa? Itu mengartikan bahwa setiap yang dipertuhankan itu adalah Allah. Bagaimana logikanya? Misalnya ada orang mengatakan tidak ada yang berbaju merah putih kecuali anak SD. Berarti setiap yang pakai baju merah putih anak SD, kan begitu? Itu ilmu apa namanya? Mantik gitu ya, ilmu logika.
Tidak ada yang berbaju merah putih kecuali anak SD. Berarti kebalikannya apa? Setiap yang berbaju merah putih adalah anak SD. Berarti ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kalau ada yang dipertuhankan, dia Allah. Kan menjadi salah. Maka yang benar bagaimana? Kita mengatakan tadi, tidak ada yang berhak dipertuhankan, disembah dengan benar. Berarti kita apa? Mengatakan, ya silahkan kalian menganggap ini Tuhan, tapi kami mengatakan apa? Itu bukan Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Dan kita hanya menetapkan satu saja. Siapa? Selain Allah, kecuali Allah saja. Nah, ini kadang kurang dicermati. Pengertian seperti ini ya sudah dianggap benar karena ya turun-temurun kita mendapati pengertian yang seperti itu. Maka mari kita koreksi dari sejak apa? Artinya. Nah, sedangkan untuk yang kedua tidak masalah, insyaallah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berangkat dari arti kemudian apa? Diperlu penjelasan dari makna. Wa ma'a bayani syuruti la ilaha illallah. Disertai juga apa? Penjelasan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, mungkin bagi sebagian kita kaum muslimin mendengarkan ini agak kaget. Gitu ya. Karena saya sendiri dulu ya sejak kecil sampai SMA mungkin ya nggak pernah mendapati apa penjelasan dua kalimat syahadat kok ada syaratnya, ada rukunnya. Maka logika yang paling mudah apa? Bukankah ketika kita belajar rukun yang lain, belajar sholat, belajar tentang apa? Puasa, haji, ataupun zakat, itu pun ada syaratnya. Kapan apa? Sholat itu dikatakan sah, puasa dikatakan sah, kan ada syaratnya. Maka demikian logikanya apa? Di rukun yang pertama mestinya juga harus dipenuhi syaratnya agar syahadat itu diterima. Kenapa? Kembali kepada arti syahadat tadi. Syahadat apa artinya? Persaksian. Apakah setiap orang yang datang ke pengadilan mengajukan diri sebagai saksi akan diterima? Tidak. Ada syaratnya, misalnya apa? Nggak ada hubungan kekeluargaan. Nggak bisa ada hubungan kekeluargaan jadi saksi. Takutnya apa? Subjektif, tidak objektif. Kemudian apa? Syarat yang lainnya tentunya, misalnya apakah dia ada di lokasi kejadian, tempat kejadian perkaranya, dan sebagainya. Maka tidak sembarangan orang itu bersaksi agar saksinya diterima. Maka demikian pula syahadat kita harus memenuhi syarat. Wa ma'naha la ilaha illallah la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Dan kalau kita berbicara tentang makna la ilaha illallah, dan ini yang disebut dengan apa? Rukun dari la ilaha illallah. Rukunnya ada dua. Apa yang pertama? Ketika kita mengatakan la ilaha, ketika kita mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar, maka maknanya apa? Nafian. Kita sedang menafikan, meniadakan ma yu'badu min dunillah, apa saja yang diibadai dari selain Allah. Sedangkan ketika kita mengatakan illallah, ini rukun yang kedua. Rukun yang pertama disebut apa tadi? An-nafyu, peniadaan. Sedangkan rukun yang kedua adalah ketika kita mengatakan illallahu. Ini disebut dengan apa? Al-itsbat, penetapan. Nah, dan sebenarnya banyak kata-kata ini yang sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Penafian. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Menafikan sesuatu, kamu jangan menafikannya.
artinya menolaknya, meniadakannya. Dan itsbat, kita sudah terbiasa dengan apa? Sidang itsbat, gitu ya. Sidang penetapan awal bulan Ramadan, awal Idul Fitri. Maka ketika kita mengatakan illallahu mutsbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah, kita sedang menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan pertama dari rukun Islam. Nah, kalau itu penjelasan singkat dari Syekh bin Baz, kita akan membaca sedikit pembahasan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Penjelasan. Agama Islam itu memiliki rukun-rukun yang kalau tanpanya ia tidak akan bisa tegak. Ketika kita diingatkan tentang rukun, ini mungkin perlu diartikan, rukun itu apa sih? Bisa diartikan pondasi ataupun juga tiang. Itu ya. Itu arti dari rukun. Nah, berbeda mungkin yang dimaksudkan Mas Maktal tadi bagian dari satu amalan. Nah, iya. Itu nanti rukun dalam ibadah. Itu ya. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini rukun ini adalah apa? Pondasi atau tiang. Maka baik kita artikan sebagai pondasi maupun tiang, namanya sebuah bangunan pasti membutuhkan keduanya. Rukun itu sendiri adalah bagian dari sesuatu yang paling kuat, yang mana sesuatu tidak akan bisa tegak kecuali di atasnya. Maka diartikan apa? Pondasi. Perumpamaan rukun-rukun Islam adalah seperti tiang pada bangunan. Ini makna yang kedua. Atau bisa diartikan apa? Rukun tadi sebagai tiang. Dalam syair dikatakan wal baitu la yubtana illa bi a'midatin wala imada idza lam tursa autadu. Rumah tidak akan bisa dibangun kecuali dengan tiang-tiang, dan tidak ada tiang apabila fondasi tidak dikokohkan. Kokohkan atau dikukuhkan? Mungkin maksudnya apa? Dibangun dulu, gitu ya. Dikukuhkan atau dikokohkan, dikuatkan. Karena itu rukun Islam itu adalah pilar-pilar, tiang-tiang, dan bagian yang paling kuat yang mana Islam tidak akan bisa berdiri tegak kecuali di atasnya. Jadi kita sebagai kaum muslimin tidak akan menjadi seorang muslim yang utuh, yang kafah, kecuali memulai dari mana? Dari 5 pondasi Islam. Sehingga ini juga yang kadang terjadi. Orang membicarakan tentang apa? Akhlak. Orang membicarakan tentang interaksi manusia dengan yang lainnya, atau sisi-sisi yang lain dari Islam yang merupakan apa? Keindahan Islam. Memang tidak salah kita membicarakan itu, bahkan itulah memang bagian ajaran Islam. Tapi seharusnya setiap pembicaraan tentang Islam dimulai dari sini. Karena nggak mungkin seorang muslim berakhlak mulia, baik dengan apa orang lain, mewujudkan keislamannya sempurna, kecuali dengan apa? Berangkat dari pondasi yang kuat. Banyak hal yang masih menyimpang dari kaum muslimin. Kenapa? Karena pondasinya yang tidak kuat. Keimanannya kepada Allah yang belum benar, kecintaannya, ittiba'nya kepada Rasul yang belum benar, sholatnya yang belum benar, zakatnya yang belum ditunaikan, puasanya yang belum benar, atau umrah hajinya yang belum benar. Sehingga ini sangat berpengaruh kepada yang lain. Sehingga makna Islam adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan tauhid. Kalau kita kembalikan kepada makna Islam secara umum,
yaitu ketika seorang itu berserah diri kepada Allah. Tapi landasan dia berserah diri apa? Pengesaan Allah. Karena itu siapa yang enggan untuk berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah orang yang menyombongkan diri dan gak layak untuk dikatakan apa? Orang Islam. Orang Islam itu tunduk, berserah kepada Allah, bukan yang sombong. Dan siapa yang berserah diri kepada Allah tetapi juga berserah diri kepada selain Allah, maka ia adalah seorang musyrik. Yang gak mau berserah diri kepada Allah berarti orang yang ingkar. Apa bahasa syariatnya ingkar? Kafir. Ada juga yang modelnya apa? Dia mengaku berserah diri kepada Allah, tapi di saat yang sama juga berserah diri kepada yang lain. Ngakunya Islam, tapi kalau malam-malam tertentu dan apa? Pasang sajen. Gitu ya. Ini wallahu alam, saya baru perhatian belakangan ini, atau memang ini baru juga marak sekarang atau sudah marak dari dulu. Ini beberapa waktu ini saya perhatikan kalau berangkat Ahad pagi itu di beberapa persimpangan jalan dari Magetan sampai Barat itu ada takir isinya bunga, yang kemarin itu kalau nggak salah isinya ada pisang, ada nasi dan yang lainnya. Jadi ini sebuah realita. Bukan kita sedang mengada-ngada menyampaikan tentang apa? Tauhid, seakan kita di zaman jahiliyah, orang masih percaya apa? Animisme, dinamisme. Nyatanya kita di zaman modern, faktanya demikian. Maka orang yang menyatakan diri saya orang Islam, tapi ternyata masih apa? Takut kepada yang bau reksa, perapatan, pertelon. Berarti harusnya apa? Perlimaan juga. Bahkan seharusnya apa? Sepanjang jalan. Saya katakan kemarin kepada teman-teman kan gitu. Kalau kenapa harus perapatan, harus pertigaan? Itu ya. Kenapa enggak sepanjang jalan? Bukankah sepanjang jalan ada yang bau reksa juga, gitu ya? Atau di perapatan, di pertigaan saja yang ada yang bau reksa. Maka orang yang seperti ini disebut apa? Musyrik, karena mensekutukan Allah. Dengan ini dapat diketahui bahwa lawan dari Islam itu adalah dua: menyombongkan diri kekufuran dan apa? Mensekutukan Allah, yaitu kesyirikan. Subhanallah ya. Ini kalau kita cermati sebenarnya kan perkara yang sederhana. Tapi sederhana bagi siapa? Bagi yang dimudahkan oleh Allah. Maka kita perlu bersyukur diberikan kemudahan bisa ngaji dan bisa paham yang seperti ini. Kita ini sebagai makhluk disuruh berserah diri hanya kepada siapa? Sang Khalik. Bukan malah berserah diri kepada sesama makhluk. Setan, jin, demit itu ya sama levelnya dengan kita. Apalagi kalau kita apa? Berbicara di surat At-Tin. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia Allah ciptakan dalam penciptaan yang terbaik. Sehingga apa? Kesempurnaan itu dalam tataran makhluk ya diberikan kepada siapa? Manusia. Maka kok malah apa? Minder sama yang bau reksa, pertelon, perapatan. Ini aneh manusia. Maka ini perkara yang seharusnya sangat mudah dicerna, sangat mudah untuk dilogika. Tentu bagi siapa yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita diberi kemudahan seperti ini, kita jangan sampai bersikap apa? Sombong. Merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Yang ada adalah apa? Rasa syukur. Dan bagaimana kita mengharapkan saudara-saudara kita manusia yang masih apa? Dalam kebingungan tadi, entah dalam sikap kufurnya, sombongnya, atau sikap mensekutukan Allah, semoga mereka pun apa? Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tegak di atas 5 rukun yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda,
Innal Islama buniya ala khamsin. Atau dalam riwayat yang lain apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadhana wa hajjil baiti. Sesungguhnya Islam didirikan di atas 5 rukun, yaitu syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Kelima perkara ini adalah rukun-rukun Islam dan pilarnya, yang mana Islam tidak berdiri kecuali berpijak di atasnya. Jadi ketika kita berbicara Islam tadi, kita jelaskan apa? Jangan berbicara yang lain dulu sebelum kita sudah menguatkan 5 pondasi ini. Rukun Islam yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya adalah bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, utusan Allah. Inilah sebabnya Nabi SAW mengedepankannya dalam hadis di mana beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam ditegakkan di atas 5 rukun. Apa yang pertama? Bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik. Kita berhenti pada poin ini karena kita sudah menegaskan tentang apa kedudukan 2 kalimat syahadat ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang apa makna yang lebih mendalam. Walaupun apa pendalamannya tidak terlalu luas, masih dalam koridor penjelasan yang ringkas dan singkat. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan mungkin kalau ada koreksi atau pertanyaan. Ustaz, tadi dijelaskan bahwasanya kita harus mempelajari rukun-rukun atau ilmu ibadah tadi. Karena nanti bisa sholat tidak benar atau puasa tidak benar. Bagaimana menyinkronkan dengan perkataan adab dulu baru ilmu? Iya. Kita menjelaskan kita perlu mengilmui, gitu ya, apa rukun Islam. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan atau perkataan sebagian ulama yang menyatakan apa? Adab dulu sebelum ilmu. Maka yang pertama, bahwa perkataan ulama itu bukan dalil. Itu ya. Yang kedua, kita bisa membawa makna tadi kepada makna yang baik, bukan untuk dipertentangkan. Karena lihat, adab itu sendiri bagian dari apa? Ilmu. Itu ya. Maka maksud dari adab sebelum ilmu itu bukan kita kemudian meninggalkan mempelajari ilmu untuk berfokus pada apa? Adab, tidak. Bahkan di antara makna adab itu sendiri kan adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada agama ini. Baru kemudian apa? Adab kepada sesama manusia. Artinya dalam mempelajari ilmu itu ada tata caranya. Bahkan bagian dari adab menuntut ilmu itu apa? Kita tahu urutan, mengetahui skala prioritas ilmu mana yang harus kita pelajari. Sehingga dalam kita menuntut ilmu, kita membarengi juga apa? Dengan buku-buku para ulama yang menerangkan tentang tata cara menuntut ilmu. Sehingga di sana akan dibahas tentang apa? Sikap kita sebagai penuntut ilmu kepada guru, kepada ilmu itu sendiri. Kemudian apa? Prioritas dalam menuntut ilmu. Termasuk apa? Bagaimana berpakaian ketika menuntut ilmu, bagaimana bersikap di majelis ilmu, supaya apa? Memaksimalkan keberkahan ilmu itu sendiri. Tapi bukan artinya apa tadi untuk dipertentangkan bahwa kita meninggalkan apa? Mempelajari ilmu untuk mempelajari adab, tidak. Nah, bagaimana nanti kalau kita masih mempelajari adab
ternyata apa, kita belum tahu tentang tauhid dan syirik, kita sudah mati. Nah, ini kan bahaya. Nah, wallahu a'lam. Wa iyyakum. Nih. Beberapa saat waktu yang lalu di grup WA itu ada permintaan untuk mensyahadatkan seseorang. Kemudian seseorang ini menanyakan siapa yang bisa membantu mensyahadatkan dan membimbingnya. Artinya saya pernah mendengar Ustadz Khalid Salama ketika di hadapan antum ada seorang yang menyatakan ingin bersyahadat, segera syahadatkan. Artinya supaya tidak terlewat. Beliau ada pengalaman ketika terlambat mensyahadatkan, ternyata yang ingin bersyahadat Allah panggil duluan. Artinya kita ada beban dosa atau seperti apa? Pripun Ustaz tanggapannya? Baik. Ada pertanyaan di sini, siapakah yang berhak mensyahadatkan seseorang? Kalau ada orang non-muslim berkeinginan untuk masuk Islam, menyatakan apa keinginannya untuk bersyahadat, maka siapapun di antara kita mampu, untuk siapapun yang punya ilmu, untuk apa, membimbing dia, memberikan penjelasan arti makna syahadat secara ringkas, sehingga dia tahu konsekuensi dari dia mengatakan apa, syahadat itu. Sehingga bukan karena apa, ikut-ikutan saja, atau karena dorongan mau nikah dengan seorang muslimah atau dengan seorang muslim, kemudian ingin bersyahadat, nggak berpikir apa konsekuensinya. Nah, ini nggak benar yang seperti itu. Jadi orang yang ingin mensyahadatkan siapa saja, tapi syaratnya apa? Mengilmui arti makna syahadat itu sendiri dan bisa menjelaskan meskipun secara singkat, secara ringkas, sehingga orang yang berbicara itu juga dengan ilmu. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan apa? Ketika kita katakan setiap kita, artinya apa? Secara hukum syar'i. Tapi kemudian kita hidup bernegara ini kan bukan hanya berjalan dengan hukum syariat, tapi ada aturan-aturan, ada administrasi negara yang perlu dipenuhi. Siapa yang bisa memenuhi? Kalau misalnya kita telah mensyahadatkannya, kita bawa ke kantor urusan agama. Nah, maka kantor urusan agamalah yang bisa memberikan apa, rekomendasi ataupun surat untuk apa, secara resmi administrasi negara, gitu ya. Jadi seseorang setelah mensyahadatkan nggak perlu ditunda, nggak perlu ragu, jelaskan. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan apa? Ketika kita nggak mampu menjelaskan, nah ini berarti PR. Nah, wong Islam kok nggak tahu arti syahadat itu sendiri, kan gitu. Nah, ini berarti PR untuk kita semua. Padahal seharusnya setiap kita ini adalah penyeru, dai, pengajak kepada agama Islam. Nah, terus kalau ada orang tanya, loh, Islam ki apa, syahadat ki apa? Nah, kita nggak mampu menjelaskan. Nah, ini kita perlu mawas diri, introspeksi diri. Berarti nggak beres kita dalam berislam. Ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita baca, diskusikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Matur suwun, jazakumullah khairan yang telah menyimak di studio langsung ataupun melalui siaran TV dan radio kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.